berat bagi Pak Jokowi karena dua-duanya nggak kena. Kalau dia ke Anies, dia tahu Anies orang yang paling kuat selama gubernur yang mengoposisi dirinya gitu kan. Tapi kalau dia ke Ahok ya jelas tidak karena mereka berbeda sekarang dan seterusnya itu. Ya. Pil pahit bagi Pak Jokowi di Jakarta. Bang Ray, tadi kita terpotong. Abang mengatakan susah bagi Kaisang untuk masuk ke Jakarta. Ya karena itu siapa sih sebetulnya pemilih Pak Jokowi di Jakarta itu? Sulit mengidentifikasinya. Gitu. Oleh karena itulah kemudian kan Kaisang menyebut nama Ridwan Kamil. Dan Gerindra juga menyebut nama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ditarik aja ke Jakarta untuk mendampingi Kaisang. Karena diharapkan bobot elektoralnya itu ada di Ridwan Kamil yang ikut serta membawa Kaisang gitu. Artinya Ridwan Kamil ini sebagai figur yang bisa merepresentasikan Pak Jokowi? Bukan, figurnya Ridwan Kamil sendiri. Bukan figur Pak Jokowi. Ridwan Kamil sendiri adalah satu sosok jadi yang Kaisang akan jadi wagubnya, punya potensi, Kamil cagupnya. Ya, gitu. punya potensi untuk ikut pilkada di Jakarta. Tapi ternyata setelah disurvei kan angkanya nggak lebih dari 10%. Ya, lalu sementara di Jawa Barat beliau sudah di atas 30%. Tentu saja rasional untuk mengatakan lebih baik di Jawa Barat daripada di Jakarta. Dan itu saya kira sudah diputuskan oleh Golkar. Dengan menyebut bahwa di Jakarta itu kader yang kami siapkan adalah Yusuf Hamka. Selesai cerita itu. Itu artinya Golkar tidak akan membawa Ridwan Kamil ke Jakarta. Dia dibuat stay di Jawa Barat. Kalau ada yang mau berminat dengan kader Golkar, namanya Yusuf Hamka. Nah setelah disebut Yusuf Hamka itu, Gerindra menyambut. Gerindra melalui Pak Ahmad Muzani mengatakan kami punya tiga nama yang kita sodorkan dalam Pilkada Jakarta. Satu adalah Ahok, dua adalah Anies, dan yang ketiga adalah Ridwan Kamil. Tentu saja harus kita kecualikan Ridwan Kamil karena sudah dinyatakan oleh Golkar dia di Jawa Barat. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, tapi kan Golkar sudah mengatakan bahwa di Jakarta ini kami punya kader namanya Yusuf Hamka gitu kan. Yusuf Hamka dengan Kaisang boleh-boleh aja kata Golkar. Ya tentu saja bagi Golkar sedang-sedang aja kalau kader dia calonkan sebagai calon gubernur. Tapi kalau Yusuf Hamka dengan Kaisang, siapa pula partai yang mau mendukungnya? Artinya kalau seperti ini Bang Artinya saya melalui itu saya buat kesimpulannya satu. Golkar tidak akan mencalonkan Ridwan Kamil. Kalau Kaisang tanpa Ridwan Kamil, ya cuma 1%. Mau terus didorong. Artinya siapa yang mewakili Pak Jokowi di Pilkada DKI? Nggak ada. Selesai kalau jadi Jokowi efek akan ikut ke Prabowo. Begitu banyak berpengaruh. Nah oleh karena itulah sekarang Gerindra mulai lebih terbuka untuk mengusung nama yang memungkinkan mereka untuk mengusung nama tertentu di dalam Pilkada Jakarta. Dan nama itu tidak menyebut Kaisang. Ada cuma 3, Ahok, Anies, dan Ridwan Kamil. Karena itulah saya punya feeling Anies kan sudah jelas, partainya yang dukung sudah jelas, ya kan. Calon wakil gubernurnya juga sudah dinyatakan, meskipun oleh koalisi dianggap itu masih sepihak. Tinggal apakah akan dibiarkan Anies berlagak dengan kotak kosong atau tidak? Feeling saya sih PDI mengatakan tidak. Apalagi mengingat Ahok naik sekarang di angka 20%. Selisihnya hanya 10% dengan Anies. Yang artinya apa? Anies bekerja lebih dari 5 tahun. Ahok vakum 5 tahun. Anies calon gubernur. Ahok keluar dari Pertamina. Kan kira-kira gitu. Anies nggak punya masalah hukum. Ahok pernah terkena kasus hukum. Tapi elektabilitasnya tetap 20%. Apa artinya? Artinya secara politik nggak ada bedanya itu elektabilitas Anies dengan Ahok. Secara politik gitu. Karena meskipun Ahok lama vakum di politik, kemudian tidak menjabat apa-apa, mundur bahkan bersaing dengan Pak Jokowi satu segi, dan terakhir adalah punya masalah hukum, tapi elektabilitasnya 20% berbanding dengan Anies 5 tahun gubernur, ya kan? Lalu calon wakil gubernur tidak ada persoalan dengan masalah hukum, dia masih di angka 30%. Oleh karena itu feeling saya tidak ada pilihan sebetulnya bagi saya sih, PDI harus dorong Ahok. Dan siapa yang bisa menemani Ahok menurut saya terbuka peluangnya adalah Gerindra. Jadi boleh jadi koalisinya di Jakarta ini adalah Anies bersama dengan PKS, PKB dan Nasdem, itu dulu kita buat. Sementara PDI memungkinkan berkoalisi dengan Gerindra karena Gerindra bisa saja mendorong wakilnya. Peluang bagi Gerindra sekarang mendorong wakilnya untuk masuk. Bang Adian silakan. Apakah benar analisa dari Bang Ray Rangkuti tadi PDIP akan bersanding dengan Gerindra? Jangan kita bilang benar salah dulu, logis enggak? Oke, logis atau tidak? Oke, analisanya logis. Tapi apakah kesimpulannya dengan Gerindra?
kita masih berproses. Saya hormati pendapat Bung Rey. Itu loh. Apakah kita sebagai partai punya problem dengan Gerindra? Enggak. Karena kalaupun misalnya kemudian terjadi kecurangan pilpres kemarin segala macam, kekuatan Prabowo cuma di Kementerian Pertahanan. Enggak, keluar dari situ dia sudah tidak punya power. Ada kekuatan lain yang lebih besar di luar Kementerian Pertahanan yang kemudian menjadi problem kita secara konstitusional, demokrasi dan sebagainya. Apa itu? Jadi, sebentar dulu. Jadi dengan Gerindra kita tidak ada problem. Bisa bergandengan? Bisa. Bisa tidak bergandengan? Bisa juga. Kenapa? Yang kita ingin pastikan adalah siapapun yang memimpin Jakarta maupun kabupaten-kabupaten lain adalah mereka yang memahami persoalannya. Saya mau perdebatan kita nanti tidak tentang survei, tapi seberapa banyak kemudian calon kita memahami problem Jakarta. Sebentar lagi mereka lulus. Bisa nggak kemudian Jakarta menerima mereka bekerja? Sebagai apa? Dengan gaji berapa? Menurut saya itu penting banget. Itu lebih penting, jangan kita digeser terus bahwa problem kita adalah angka-angka survei. Bukan, problem kita adalah pemimpin itu memahami nggak problem rakyat yang mau dipimpinnya. Bukan sekedar popularitas, bukan persoalan, itu maksud saya gitu loh. Apakah Bu Mega mau bersanding dengan Pak Prabowo untuk kerjasama di DKI Jakarta, Bang Adian? Saya sudah sampaikan tadi, kita tidak punya problem. Termasuk Bu Mega ya, dipastikan ya? Tidak ada problem kita dengan Gerindranya. Tapi apakah nanti harus dipasangkan sama Gerindra? Ya belum tentu dong. Belum bisa, ya bisa tidak. Tidak ada problem dengan Gerindranya, jadi ada problemnya sama siapa Bang Adian? Gini, cara menurut saya gini, kan apakah PDI bisa mencalonkan sini? Jelas tidak. Karena Dia butuh partai lain. kursi. Iya kan? Sementara partai yang lain itu sekarang sudah lebih banyak bergabung dengan Anies Baswedan. Yang tersisa kan partai-partai yang ada di KIM, yaitu Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Kan kira-kira gitu yang tersedia sekarang. Ada sisa Nasdem sebenarnya ya? Nasdem sudah masuk ke Anies. Kan justru yang menyatakan dukungan ke Anies pertama kali adalah Nasdem, baru PKS, baru PKB. Kan. Nah, sekarang kita lihat tipologi dari partai ini. Pertanyaannya adalah apakah Gerindra akan memberi rekomendasi kepada Anies sebagai calon gubernur? Tentu jawaban yang tersedia bagi kita kan tidak. Sama dengan mengatakan apakah Pak Ibu Mega akan bertemu dengan Pak Jokowi, yang mungkin bagi kita untuk memberi jawabannya tidak mungkin ketemu sekarang, kan kira-kira gitu. Itu sama seperti apakah Gerindra akan memberi rekomendasi kepada Anies Baswedan, sama dengan tidak. Gitu kan. Nah oleh karena itu bagaimana? Nggak bisa. Kalau Gerindra mau tetap ya datang ke PDI Perjuangan. Ayo kita dukung kader kita. Kalau PDI dan Gerindra ketemu, itu artinya kan kalau Gerindra ini kan awalnya kan tidak mendorong kadernya sendiri baik di gubernurnya maupun di gubernur. Sekarang dia punya potensi untuk dapat wakil gubernur. Ya tentu saja bayangannya dia akan sure juga kan wakil gubernur gitu. Dan dipasangkan dengan orang yang punya potensi juga cukup kuat gitu. Itu satu. Nah oleh karena itu besar bayangan saya cerita Kim juga di Jakarta kelihatan sudah selesai. Jadi keinginan untuk mengatakan mungkinkan semua pilkada-pilkada itu setidaknya di Jakarta kayaknya akan gagal karena partai-partai koalisi Kim kelihatan akan terbelah. Ada yang mungkin ke Anies Baswedan, feeling saya Golkar mungkin ke Anies Baswedan, tapi besar dugaan saya Gerindra dan PDI Perjuangan akan komunikasi lebih-lebih di antara mereka. Berarti itu menandakan efek Pilpres sebenarnya udah selesai ya? Kenapa? Efek Pilpres sudah selesai. Ini bagian dari itu. Bagian dari Pilpres itu. Oleh karena itu pertanyaannya adalah apakah kemana kira-kira Kaisang dan PSI kalau dua partai ini atau dua calon ini tersedia? Feeling saya mengatakan berat bagi Pak Jokowi karena dua-duanya nggak kena. Kalau dia ke Anies, dia tahu Anies adalah orang yang paling kuat selama gubernur yang mengoposisi dirinya gitu kan. Tapi kalau dia ke Ahok ya jelas tidak karena mereka berbeda sekarang dan seterusnya itu. Ya. Pil pahit bagi Pak Jokowi di Jakarta. Kira-kira begitu. Oke, pil pahit untuk Pak Jokowi di Jakarta ini adalah grafis hasil survei dari Litbang Kompas, 29,8% Mas Anies, Basuki Cahayapurnama 20%, sisanya Ridwan Kamil 8,5% dan Erick Thohir 2,3%. Bang Daniel, apakah memungkinkan bagi Gerindra untuk bersanding dengan PDIP? Dalam politik semuanya bisa memungkinkan, artinya komunikasi politik terbuka dengan siapapun. Kami tidak pernah punya masalah dengan partai politik manapun. Mau itu PDIP sampai dengan PKS, jadi tidak ada masalah dengan itu. Jadi proses komunikasi pasti terus dilakukan. Yang jelas salah satu opsi yang utama sekarang ini akan didorong Partai Gerindra tentu akan menawarkan kepada publik kadernya sendiri. Kader sebagai cagup atau cawagup? Lah itu tergantung nanti komunikasi politik kita. Kan tentu
ketika kami mendorong kader kami maju dalam Pilgub DKI Jakarta, tentu kami ingin memastikan kader kami menang. Ya. Dan tentu kerja-kerja politik, hitung matematika politiknya semuanya dijalankan sebagaimana mestinya. Ya, harus call tinggi nih. Oke, tadi Bang Ray sempat menyebutkan pil pahit bagi Pak Presiden Jokowi di Jakarta. Harus karena ada 2 nama itu yang tersisa. Apakah kemudian ini karena tidak ada alasannya. Pertama adalah kemungkinan kalau lihat dari ini ya kita belum tahu juga kan. Kalau lihat diri ini amat tidak realistis mendorong Kaisang masuk di Jakarta. apakah Jokowi efek akan bergabung dengan Prabowo efek jadi fusion? Tunggu dulu. Kita akan tunggu jawabannya usai jeda, tetap bersama kami.